Kali ini kita akan memasuki topik tentang mekanisme pengawasan pemilu, dan pada subtopik evaluasi akan saya bawakan. Selayaknya sebuah organisasi dan proses kerja, maka evaluasi tentu diperlukan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memastikan apakah proses kerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu mempunyai catatan-catatan penting. Catatan apa? Catatan terhadap keberhasilan maupun kegagalan. Karena itu evaluasi menjadi penting dalam setiap proses mekanisme pengawasan pemilu. Sampai sini dulu tujuan evaluasi tentu kita pasti pahami, karena saya yakin Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, evaluasi menjadi penting baik untuk organisasi maupun untuk pribadi kita masing-masing. Sobat Bawaslu, setelah kita tahu tujuan evaluasi dalam pengawasan pemilu, maka kita akan bicara pada sesi berikutnya adalah soal timeline. Kapan evaluasi itu dilakukan dan apa saja yang akan dievaluasi. Pada saat ini saya ingin membaginya dalam bentuk timeline evaluasi. Bagaimana kita ketahui, secara umum timeline maka akan dibagi menjadi 3. Dan ini jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Masing-masing tujuan atau timeline evaluasi ini tentu punya tujuan ya, karena jangka pendek akan melihat sejauh mana kinerja pengawas pemilu kita di jajaran pengawas pemilu, baik di level RI maupun hingga level TPS, itu akan dilihat. Dalam jangka pendek ini kita hanya bertujuan untuk mengevaluasi terkait dengan kinerja. Kinerja itu dibuktikan dalam bentuk apa? Yakni bentuk hasil pengawasan. Hasil pengawasan yang dituangkan dalam form A. Inilah ketika kita melihat evaluasi jangka pendek, maka kita akan melihat evaluasi pada form A. Berikutnya, kalau kita bicara soal evaluasi jangka menengah, maka ini terkait dengan laporan periodik. Di masing-masing waktu ini mempunyai mekanisme pelaporan. Di dalam laporan periodik ini kita akan melihat apa yang kita evaluasi adalah soal strategi pengawasan kita. Ya, strategi pengawasan kita. Kenapa? Karena dalam pengawasan kita akan lihat bagaimana strategi yang kita susun efektif atau tidak dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, baik yang tahapan maupun yang non-tahapan. Nah, disinilah kita akan lihat, kita akan evaluasi apakah strategi yang kita buat itu sudah efektif atau tidak. Dan yang ketiga, strategi time evaluasi jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang ini kita akan lihat keseluruhan proses dari mulai awal. Ya, kalau kita bicara soal tahapan, dari mulai awal tahapan hingga akhir, kita akan lihat apa yang nanti akan dibahas. Disinilah evaluasi secara komprehensif, dan nanti akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Saya kira ini timeline evaluasi yang telah kita miliki. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam timeline ini bentuk evaluasinya bisa dalam bentuk tertulis yang berupa laporan, ataupun kita bicara soal koordinasi, supervisi, dan mekanismenya melalui pertemuan, rapat, rapor, dan sebagainya. Disinilah nanti akan kita lihat apakah masing-masing orientasi dari setiap waktu evaluasi ini tercapai. Demikian. Sobat Bawaslu, mari kita lanjutkan. Setelah kita bicara soal timeline evaluasi, maka kita bicara apa orientasi evaluasi. Artinya apa sih yang sebenarnya akan kita evaluasi?
tadi sebetulnya sudah saya introdusir atau saya awali dengan beberapa contoh atau poin dalam timeline tadi. Nah, ketika kita bicara soal orientasi evaluasi, maka kita bicara soal apa yang akan kita evaluasi, dimensi apa yang akan kita evaluasi. Tapi sebelumnya kita akan bicara soal sebetulnya apa itu pengawasan. Saya kira di subtopik sebelumnya sudah dijelaskan, tapi tidak ada salahnya saya untuk mengingatkan. Kita tahu bahwa pengawasan itu tujuannya adalah untuk memastikan, ya, memastikan bahwa seluruh proses pemilu atau pemilihan itu berjalan dengan demokratis dan berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajas-ajas dalam pemilu yang baik. Yang itu sudah tertuang dalam undang-undang, baik undang-undang pemilihan maupun undang-undang pemilu. Nah, di dalam pengawasan ini, maka kalau kita bicara soal pengawasan, setidaknya ada 3 pilar besar. Ya. Pertama, pilar pencegahan. Kemudian yang kedua adalah pilar pengawasan itu sendiri. Dan 3 adalah pilar penindakan. Kita sadar benar bahwa di dalam pengawasan pemilu sebagaimana tertuang dalam undang-undang, Bawaslu bukan hanya mengawasi tahapan pemilu, tapi juga yang non tahapan. Apa itu? Kalau tahapan pemilu, saya kira kita sudah tahu semua bahwa ada mulai dari tahapan pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye dan seterusnya. Tapi yang non tahapan ini juga dimandatkan oleh undang-undang bahwa Bawaslu harus mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI Polri, perangkat desa, politik uang, yang itu bisa saja terjadi tidak ada pada tahapan. Karena itu kita sebut sebagai pengawasan yang non tahap. Nah, kembali ke sini, 3 pilar ini adalah pencegahan. Apa yang sebenarnya kita lakukan dalam pencegahan? Kita melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Nah, Bawaslu memastikan agar setiap potensi pelanggaran harus dilakukan pencegahan. Nah, yang kedua, kita juga melakukan aktivitas pengawasan. Yang tadi saya sebutkan dalam sesi sebelumnya, pengawasan ini dituangkan dalam laporan-laporan atau dituangkan dalam form-form. Nah, yang berikutnya adalah penindakan. Setelah kita memastikan bahwa ada pengawasan yang melanggar, maka kita akan lakukan penindakan. Nah, ketika kita bicara soal orientasi evaluasi, maka kita bicara soal 3 pilar ini. Sejauh mana 3 pilar ini kita akan evaluasi. Karena itu saya ingin mulai, kalau kita bicara soal organisasi kerja di dalam pengawasan, maka orientasi evaluasi akan bicara pertama soal tata kelola pengawasan. Yang kedua, bicara soal budaya pengawasan. Yang ketiga, tentang hasil pengawasan. Kalau kita mau menggunakan kerangka teori, ini kita sebut dengan struktural, ini kultural, dan ini konten atau substansi. Nah, dalam tata kelola pengawasan itu kita bicara soal kelembagaan kerja pengawas. Nanti kita akan bahas satu persatu di sesi berikutnya. Tapi kita harus memahami dulu orientasinya ada 3. Pertama soal tata kelola atau struktural atau pelembagaan kerja. Kedua budaya pengawasan atau kultur. Yang ketiga soal hasil pengawasan atau konten. Sobat Bawaslu, mari kita lanjutkan. Ketika kita bicara orientasi evaluasi, tadi saya sudah introduksi tentang 3 dimensi ini, yakni struktural, kultural, dan konten.
Untuk yang struktural, apa yang dimaksud dengan struktural atau kelembagaan kerja ini? Maka kita bicara soal organisasi kerja. Saya sebut organisasi kerja. Kita tahu bahwa di Bawaslu, jajaran pengawas pemilu itu secara berjenjang. Nanti kita akan melakukan evaluasi setiap jenjang, baik mulai dari pengawas TPS, pengawas desa, pengawas kecamatan hingga RI. Itu penting untuk dilihat sejauh mana organisasi kerja ini bisa berjalan. Yang berikutnya, kita bicara soal struktural adalah kita bicara soal sejauh mana kewenangan atau prosedur, ya, prosedur itu dijalankan oleh jajaran pengawas pemilu kita. Apakah prosedur yang dilakukan atau ditempuh dalam pengawasan ini itu sudah memenuhi azas, baik azas atau prinsip pemilu yang baik, misalnya tidak melampaui kewenangan, kemudian tepat waktu, dan efektif. Di aspek yang lain atau di dimensi yang lain adalah dimensi kultural, kita akan evaluasi bagaimana soal integritas. Ya, ini penting. Ya, di dalam aspek kultural ini kita akan bicara soal integritas atau etik pengawas pemilu. Apakah ada terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu kita? Nah, ini juga perlu untuk dievaluasi. Selain itu kita bicara soal budaya kerja. Budaya kerja. Misalnya soal soliditas tim, kita tahu bahwa Bawaslu mempunyai tagline membangun budaya kerja ini dengan apa yang disebut dengan SIMPE. SIMPE itu adalah solid, integritas, manajerial, dan profesional. Dan kemudian yang ketiga adalah soal konten. Konten ini bicara tentang hasil pengawasan kita. Hasil pengawasan kita. Apa yang kita evaluasi dalam hasil pengawasan kita? Kita tahu bahwa dalam konten ada hasil pengawasan yang tahapan maupun yang non tahapan. Nah, ini semua dievaluasi. Kalau kita bicara soal hasil pengawasan, maka kita bicara soal bagaimana tindakan-tindakan pengawasan itu diambil. Misalnya tindakan pencegahan, tindakan pengawasan atau aktivitas pengawasan itu sendiri, dan tindakan penindakan. Nah, ini semuanya akan dievaluasi. Apakah hasil pengawasan kita sudah cukup mampu menjawab tujuan dari pengawasan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara soal dimensi evaluasi, maka kita bicara soal 3 dimensi: struktural, kultural, dan konten. Variabel teknis lainnya nanti akan kita diskusikan setelah adik-adik semua atau sobat Bawaslu di mana saja berada ini telah mengikuti video tutorial ini. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya, selamat mengikuti sekolah kader pengawasan pemilu. Salam.